Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara
Di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Nah, teman-teman, saya mulai dari komentar yang pertama. Dari Romelan mengatakan, itu yang bertanggung jawab, harusnya KPU harus dipidana, itu beritahu. Berikutnya, hancur negara semenjak dipimpin Jokowi, pada raku semua keluarga, ijazah aja ndak mau ditunjukkan, termul dibayar berapa itu. KPU dan PDIP yang mencalonkan Jokowi harus tanggung jawab. Tahun 2029 aturan pencalonan presiden dan wapres dirubah cuma tamatan SMP. Kemudian dari Kasnawi mengatakan, Indonesia negara besar, sumber alam melimpah, kalau memang benar pejabat negara terbukti ijazahnya palsu, memalukan, punya pemimpin negara rakyat. Kena tipu, pantesan negeriku hancur, Tuhan hancurkanlah pemimpin yang bikin rakyat di seluruh Indonesia pada menderita. Bapak sama anak gak jelas, riwayat pendidikannya memalukan. Bangsa ini dipimpin oleh wakil presiden yang tak jelas, pendidikannya KPU MK harus tanggung jawab. Tahu dari dulu S1 kenapa presiden wakil gak tamatan SMA, memalukan. Inilah akibat suap sana suap sini ditambah bapaknya seorang presiden. Nah, kemudian dari Maria Karista mengatakan, wahai manusia, tobatlah selagi masih bernafas, hentikan mulut-mulutmu yang bisanya adu domba. Apa kamu nggak ingin negaramu damai dan maju? Semoga Pak Prabowo sehat selalu. Prabowo semoga jadikan Rocky Gerung ajudan atau mentari luar negeri, bikinan toko istana, toko cinta bangsa Riko memihak pada kebenaran. Wajarlah kalau mau dimasukkan syarat pokoknya nyalon presiden ijazah minimal SMA dan sederajat, bukan surat keterangan kesetaraan. Ini bukan ijazah, harus cerdas, waras, sehat para KPU sama Menteri Pendidikan. Ini memalukan, buat sekelas wakil presiden sampai tak punya ijazah SMA. Lucu, kayak sudah tak ada orang sekolah lagi. Seharusnya pemimpin yang cerdas, cerdik, amanah, dan jujur. Riwayat pendidikan SMA atau SMK Gibran tidak ada. Bila benar Bapak anak pengguna dokumen, hukuman apa yang akan ia tuai? Mohon adi rakyat kecil, cuma kasus recehan berat hukumannya. Benar kebohongannya, kecurangannya sekecil apapun pasti terbongkar. Alhamdulillah kita masih punya akal sehat dan waras. Secepatnya Gibran anak haram segera dilengsarkan, gak pantas jadi cawapres. Daripada malu-maluin cawapres Gibran pelongo-pelongo, malu banget kita sama negara luar. Gak ada rakyat Indonesia yang pintar, masih banyak rakyat Indonesia yang pintar atau cerdas, berwibawa. Pendidikannya daripada Gibran gak jelas. Pendidikannya bapak sama anaknya sama saja, memalukan sekali. Sama aja masalah bapak sama anak, sebaiknya hukum harus dijalankan. Semoga ke depan Indonesia bisa aman dan makmur. Nah, kemudian makanya kalau milih pemimpin jangan cuman dikasih beras kamu pilih sekarang, membohongi rakyat ijazah palsu. Ini semua KPU harus ditangkap Polri, harus diganti Sigit. Inilah yang membela polisi Sigit. Bapak ijazahnya bermasalah, anaknya bermasalah. Ada apa ya dengan Indonesia sekarang ini? Kok banyak sekali orang yang sudah tidak bisa berpikir, kok mau-maunya percaya tentang ijazah palsu.
Nah, teman-teman, kemudian dari Widading mengatakan pemerintah harus tegas, jangan pedulikan Jokowi dan Gibran, lenyapkan mereka perusak NKRI. Rakyat memilih bapak dan anak yang menjadi presiden dan wakil presiden itu sudah disogok bagi uang dan beras itu rakyat oon. Wapres tamat SMP bisa konstitusi dirubah, buktinya umur 37 sudah lolos karena penguasa, semoga kena karma 2029. Mudah-mudahan 2026 banyak pejabat yang baik atau jujur bisa memperbaiki ekonomi yang 10 tahun hancur. Kemudian, jadi guru TK aja ijazahnya harus S1, sementara jadi wapres ijazahnya aja enggak jelas, parah. Kepada para petugas, hukum contoh wasit sepak bola, kalau ada salah satu tim yang tidak hadir ke lapangan dalam sebuah pertandingan, maka tim yang tidak hadir langsung dieksekusi gugur atau kalah. Sekarang guru pun banyak yang S1, tapi wapres kok ijazahnya yang abu-abu kayak gitu. Prabowo pakai amit-amit hancur NKRI. Para hakim juga mohon yang adil, jangan takut sama Jokowi. Hakim adalah hakim Tuhan. Kalau mau jadi pemimpin, kenapa nggak jauh-jauh hari dipersiapkan? Nggak ada ijazah yang kuliah seperti orang ini. Nah, teman-teman, dari Idris Nurgi mengatakan, jangan kalian membela yang salah, carilah kebenaran untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Sudah jelas tak punya ijazah dan ijazah palsu, kok masih dibela oleh oknum. Hancur negara ini oleh si sombong pikiran anak cucu. Yang salah bapaknya sendiri, mengapa dipaksakan untuk dicalonkan sebagai wali kota maupun wapres. Kasihan para penggagas dan pendiri negara Republik Indonesia sekarang rusaknya tanpa ada yang melindungi. Nah, teman-teman, selanjutnya dari Landisan Rea mengatakan partai yang menggunakan juga PDIP harus ikut bertanggung jawab, bukan hanya KPU saja, dan proses hukum jika terbukti benar tuduhan ijazah Gibran palsu. Nah, Jenderal TNI saja sama Listio Sigit, coba kalau TNI benar-benar bukan termul pasti peduli juga sama rakyat. Lihat para penegak hukum kayak begini. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen. Demikian video kali ini. Jika teman-teman memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Salam NKRI harga mati.